Hai anak-anak, jumpa lagi dengan saya Mr. Win. Saya harap semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita, yuk kita sama-sama berdoa ya. Kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Kau pimpin setiap kami sehingga kami dapat berkumpul secara online Tuhan. Kiranya Kau berkati pembelajaran kami sehingga kami semua dapat mengerti Tuhan. Berkati kami dari awal pembelajaran sampai pada akhirnya nanti kami selesai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak, sebelum kita memulai, saya mau tanya. Jikalau kita itu haus, apa sih kita lakukan? Tentu kita minum, bener kan? Minuman yang paling menyegarkan dan paling menyehatkan adalah air putih. Air putih adalah minuman yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Beda dengan minuman yang satu ini. Dia berwarna pekat, beraroma, dan ada rasanya tentunya. Siapa yang tahu minuman ini? Minuman ini adalah minuman kopi. Siapa yang tahu perbedaannya? Jika air putih termasuk zat tunggal dan segelas kopi ini termasuk zat campuran. Maksudnya apa ya? Semua yang ada di sekitar kita termasuk ke dalam materi. Materi apalagi ya? Tadi ada zat campuran, ada zat tunggal, sekarang materi juga. Materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruangan dan mempunyai massa. Misalnya benda padat, benda cair yang tadi saya kasih lihat, benda gas. Nah, sekarang berdasarkan materi penyusunnya, materi dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Apa itu zat tunggal? Sekarang, zat tunggal biasanya disebut zat murni. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contohnya yang tadi, air, ya, ada garam, ada gula. Wah, ada gula apa lagi? Ada emas. Ya. Zat tunggal dapat berupa unsur dan berupa senyawa. Nah, zat tunggal unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya besi. Wah, siapa yang pernah lihat besi? Di sekitar kita banyak besi, ya. Ada apa lagi? Aluminium. Ada karbon. Ada tembaga. Dan ada apa nih? Oksigen. Ya. Juga ada zat tunggal senyawa. Apa tuh zat tunggal senyawa? Tadi ada zat tunggal unsur, sekarang zat tunggal senyawa. Zat tunggal senyawa. Senyawa itu adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Nah, tadi zat tunggal unsur, zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Sekarang zat tunggal senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Nah, contohnya adalah air. Wah, air itu terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi? Garam dan gula. Ya, garam itu banyak tuh di dapur. Dan ada juga di dapur itu adalah gula pasir.
Ya, itu tadi zat tunggal. Tadi zat tunggal ada apa aja? Zat tunggal unsur sama zat tunggal senyawa. Sekarang ada zat campuran. Apa itu zat campuran? Zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Zat campuran dibedakan menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Ya, zat campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur secara merata. Wah, dia itu benar-benar tercampur secara sempurna. Makanya disebut zat homogen. Nah, zat homogen ini, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya adalah air dengan garam. Terus, apalagi sih? Air dengan sirup dan lain sebagainya ya. Ada zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna atau disebut juga tidak merata. Ya. Pada campuran heterogen ini penyusunnya masih dapat kita bedakan, masih dapat kita lihat. Contohnya apa sih? Air dengan kopi, air dengan tepung. Atau siapa yang pernah ke pantai? Kalau kita ambil air di pantai itu ada pasirnya sedikit. Terus pasir kita aduk-aduk tuh. Tetap dia itu tidak tercampur dengan sempurna. Masih kita bisa bedakan. Ya. Tapi mengapa sih sirup itu termasuk zat campuran homogen? Tadi pasir oke lah, saya ngerti gitu kan, ada yang tanya kan. Nah, saya juga punya nih, saya bawa es sirup. Nah, siapa yang bisa lihat dengan jelas zat penyusunnya ini tercampur ya dengan sempurna? Siapa yang bisa bedakan? Susah dibedakannya. Makanya dia disebut zat campuran homogen. Beda dengan kopi. Coba perhatikan yang tadi, yang saya bawa kopi yang di awal tadi. Nih, kalau kita bisa ngelihat secara jelas, atau kopinya papi kita lihat di bawahnya ada endapan kopi. Ya, kita aduk-aduk lagi nih. Tuk, 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 tuk. Nggak lama lagi dia akan mengendap lagi. Dia tidak tercampur secara sempurna. Makanya dia disebut zat campuran heterogen. Ya, hari ini kita telah belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Nah, kita bersyukur pada Tuhan sudah menganugerahkan alam ini. Kita bisa memanfaatkan alam ciptaan Tuhan ini untuk membuat sebuah karya yang maha indah, ya, yang berguna bagi kita semua. Nah, yuk mari kita sama-sama manfaatkan dan kita sehingga itu semua dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kemampuan yang Tuhan berikan. Ya. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami semua dapat belajar pada hari ini tentang zat tunggal dan zat campuran. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk dapat lebih mengerti lagi. Terlebih lagi kami dapat bersyukur untuk semua yang telah Kau berikan di alam ini Tuhan. Ajar kami untuk kami dapat memanfaatkan semua yang telah Kau berikan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.